Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi pandang kamu sendiri, kita sebagai apologet ya, dan kita kan punya satu tim yang luar biasa ya, dan kamu sudah kenal saya juga cukup lama. Penangkapan Pak Yusuf ini seperti apa menurut kamu? Apakah ini sudah direncanakan oleh kadrun? Kemudian siapa di balik dalang di balik penangkapan ini? Kita punya nih surat penangkapannya dan juga rencana mereka. Menurut kamu seperti apa dulu nih? Aku mau lihat pandangan dari sang penggugat. Itu mah sebenarnya cara lama, kaset kusut diputer-puter lagi, ya. Jadi penangkapannya si Pak Yusuf itu kan istilahnya cuma untuk membuat sebuah shock terapi, ya, untuk para apologet Kristen, ya. Jadi kalau sekaligus juga ini shock terapi untuk pendeta. Jadi kalau Anda pendeta di sana yang yang YouTube ini, jangan kira Anda cuma mengabarkan Injil Anda bebas dari kasus seperti ini, enggak, ya. Kenapa? Karena di saat Anda memberitakan Injil yang dengan Muslim, dia rekam, dia bilang kamu sedang membuat berita bohong. Itu loh. Kamu sedang membuat berita bohong bagi mereka. Ya, kamu bisa dilaporkan. Kayak Philips Manfoya itu udah pasti bisa. Jadi kalau mereka berdakwah mengatakan Yesus kawin, Yesus punya anak namanya Justus, kemudian di dalam kitab Injil ini kemenak ya. Jadi kamu tahu ya sang penggugat, ternyata apa yang kita lakukan ini sangat-sangat berpengaruh. Ya, dan saya tahu petinggi-petinggi NU, ya, Nahdlatul Ulama, termasuk dari MUI dan Bareskrim, mereka melihat video-video saya, ya. Karena ketika kita melakukan protes terhadap kemenak.co.id, sekarang Qurannya nggak bisa diakses nih. Waktu itu saya mengungkapkan, waktu saya debat dengan Wifi Najat, kemudian saya ulang lagi bahwa Kemenak, Kementerian Departemen Agama itu telah menistakan agama Kristen, dan saya ungkapkan bukti-buktinya mereka mengganti Alkitab kita, misalnya Parakletos, mereka mengatakan, oh itu Periklitus. Dan ini dilakukan oleh Departemen Agama, di belakangnya adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan mereka telah melakukan penistaan ya terhadap Alkitab orang lain ini. Jadi mereka ikut-ikut di dalam Alkitab kita. Jadi mereka lucu mengambil penafsiran Quran dari Alkitab kita. Dan hasilnya kamu tahu nggak sang penggugat? Sekarang Quran kemenak.co.id nggak bisa diakses. Ya, jadi Anda jangan main-main. Apa yang kita lakukan itu berdampak besar atas Indonesia. Sekarang ini baru-baru ini nih, beberapa hari ini Hatun Tash kemudian Adam Seeker dari Pakistan, karena mereka tidak di Pakistan ya, mereka bebas-bebas saja ya, mereka di Amerika dan di Inggris ya. Mereka ini tahu nggak, syekh-syekh Muslim di Pakistan, sang penggugat, sedang menangis. Jadi mereka punya rekamannya di TV, mereka menangis karena terlalu banyak pemurtatan. Akibat apa? Akibat nonton YouTube. Iya, betul. Akibat nonton YouTube, ya, antara lain Christian Prince. Kemudian dari Christian Prince yang satu ini, bermunculanlah Adam Seeker. Sekarang bukan hanya Adam Seeker. Jadi beberapa saya lihat YouTuber Kristen Pakistan yang murtad dari Islam, mulai membuka ajaran Islam. Nah inilah mulai menggoncangkan Pakistan, sehingga video-video daripada Christian Prince itu di-ban di Pakistan, teman-teman. Karena pengaruhnya sangat besar. Jadi Anda jangan meremehkan gelombang baru, yaitu apologetika yang akan melanda seluruh, baik itu ada di Britain, di Inggris, kita punya teman-teman di sana, di Jerman, termasuk di Amerika sendiri. Gerakan apologetika ini sangat-sangat luar biasa dampaknya. Sehingga Bareskrim, kenapa Bareskrim bekerja sama dengan MUI? Ya, mereka mempunyai dana yang cukup besar, terutama waktu penangkapan Pak Muhammad KC, mereka mengeluarkan dana miliaran, ya. Mereka mengeluarkan dana miliaran hanya untuk menangkap Pak Muhammad KC. Kemudian mereka menangkap juga si anak Batak, Rudi Simamora. Mereka menutup channelnya Kanuru. Kenapa mereka menutup channelnya Kanuru ditutup, teman-teman? Ya, karena pengaruhnya begitu besar. Nah sekarang kemudian ada Pak GP, kemudian ada juga Pak Yusuf Manubulu. Kenapa mereka mentargetkan apologet Kristen? Karena dampak dan pengaruh kita sangat luar biasa atas Indonesia. Kalau Anda tahu data pemurtatan yang terjadi hanya dari nonton YouTube kami, itu luar biasa. Dan saya tidak bisa buka itu di sini. Ya, nah, oke. Silakan, Samugat. Jangankan si Christian Prince ya, David Wood, ya, Hatun Tash, kemudian Adam Seeker, itu semua diblok di Pakistan. Ya. Yep. Dan Pakistan sudah mengeluarkan undang-undang untuk menghukum orang yang murtad. Udah keluar apostasy law, udah keluar dia. Wow. Ya. Nah, saya tidak akan heran kalau Indonesia akan seperti itu juga. Jadi orang Islam yang murtad dari Islam akan kena hukuman itu. Saya tidak akan heran, karena Pakistan begitu. Ya, jadi negara Indonesia ini cuma ada negara republik sebagai kedok, aslinya khilafah ini, ya. Mulai dari pejabat yang cukup tinggi sampai ke bawah, sampai ke kantong-kantong polisi pun kadrun semua banyak di situ. Saya sih nggak heran kalau akan ada hukum itu. Benar, itu pasti akan terjadi, tinggal nunggu waktu aja. Ya. Terus itu siapa? Si Pak YM itu kan ditangkap gara-gara kesaksian siapa itu pendeta Aman itu ya. Ya kan, ada orang pendeta yang namanya Aman yang memberikan kesaksian Ustadz Jawa Barat. Lo percaya nggak sama gue? Kalau gue bilang tuh pendeta Aman itu bakal bonyok di penjara, lo percaya sih? Kalau gue bilang pasti bonyok, dipaksa ngaku dia murtadin bohong. Lu lihat. Iya, karena mereka menggunakan kekerasan dan data yang luar biasa ya, teman-teman. Mereka menggunakan kekerasan
kemudian menggunakan dana, ya, dana yang luar biasa. Jadi kalau murtadin itu, Anda perlu tahu konsep di dalam Islam bahwa darah orang yang murtad itu halal. Kamu punya hadisnya nggak ini? Coba kita lihat hadisnya ya. Ini konsep Islam. Ini Anda perlu tahu ya bahwa orang yang mengganti agamanya. Ya ini ya, coba ya saya bukakan dulu ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih. Saya ambil dari pengacaranya dulu nih, dari Pak Yusuf Manubulu. Kenapa dia ditangkap? Oke? Saya ambil dari tempatnya Pauzang, pernyataan dari Sandi Situngkir ya, pengacaranya, untuk kita ngelihat kenapa sih terus dagingnya di dalam itu masih juicy, masih. Nah ini ya, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Ya kan? Suaranya bisa kedengeran? Kalau mau bunuh kita sudah tahu siapa yang bunuh saya, ya kan? Bunuh saya jadi Pak. Mau nangkap ya Pak Topik. Ternyata ada banyak informasi. Kita lihat dulu supaya informasinya itu nggak apa namanya ya. Halo Pak Bau. Ya ini Sandi Situngkir, kita lihat dulu ya pernyataannya. Jadi gini, Mas Arfa, biar cepet ya, saya langsung ngomong aja. Sepertinya dia itu bukan gubernur sekarang. Memang dia wakil gubernur ketika tuan guru siapa tuh yang dari Nasdem. Tuan guru bajingan itu ya. Ya, tuan guru itu dia wakilnya, tapi sudah tidak menjabat sepertinya. Lalu dia sepertinya MUI, Pak. Sepertinya dia itu pengurus MUI di daerah mungkin Jawa Barat ya, mungkin bukan di provinsi ya, daerah ini supaya jangan supaya kita jangan dituduh hoax masalah jabatan dia. Kayaknya Bang Sendi nanti biar jelasin itu, karena kita ternyata ada banyak informasi yang simpang siur. Akhirnya sekarang ini udah kepegang semua sama Pak Helbert dan Pak Sendi ini sudah kepegang semua. Jadi kita supaya jangan ini ya, atau kita masuk dulu ya Pak Kacamata, tetap saya nyalakan mikrofonnya, nggak usah dimatiin, langsung ke Pak Sendi aja nih supaya informasi kita jangan kemana-mana. Lalu kita mau dari lawyernya ini apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi biar mereka jadi komandannya, kita mau ngapain nih selain kita kumpulin donasi, kita mau ngapain lagi gitu loh. Ya Bang Sendi silakan. Ya, salam untuk semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku. Yang pertama, saya sampaikan dulu sedikit ya kronologis ya, supaya ada yang terklarifikasi. Yang pertama pelapor ya. Di awal kita berpikir itu bahwa pelapornya itu adalah Haji Munir itu. Kita awalnya berpikir itu adalah ex-wakil gubernur NTB. Tapi setelah kita klarifikasi, ternyata yang bersangkutan adalah Ketua Majelis Ulama Bandung Barat. Ya, itu yang pertama. Sedikit saya buat kronologi supaya satu pemahaman, satu informasi ya. 3 hari lalu, pada pagi-pagi hari itu, kurang lebih jam 9, jam 10 itu, Pak Yusuf Manubulu itu ada telepon saya menyampaikan informasi rumahnya itu didatangi oleh polisi. Ya. Ngakunya dari Polda Jawa Barat. Kemudian karena kebingungan, dipertanyakan dalam rangka apa, karena dia tidak pernah menerima surat panggilan, tidak pernah mengetahui ada laporan polisi, ya. Kemudian di siang hari baru kita dapat informasi itu terkait dengan adanya surat penangkapan dari Polda Jawa Barat. Proses perkaranya seperti apa, kita sama sekali tidak tahu. Kita tidak tahu apakah siapa pelapornya, gitu ya, dalam rangka apa. Kemudian waktu itu teman-teman Polda Jawa Barat itu memaksakan hari Selasa itu harus ikut ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita coba negosiasikan, janganlah, karena kan kita perlu kejelasan, kita perlu keamanan bagi Pak Yusuf Manubulu. Dari negosiasi yang dilakukan oleh tim pengacara itu, kemudian disepakati, oke, tidak akan ditangkap di tempat, tapi hari Rabu bersama-sama ke Polda Jawa Barat. Sehingga kemarin itu surat penangkapannya tidak dilakukan, tapi kita bersama-sama dengan diiringi oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk bersama-sama datang ke Polda Jawa Barat. Tepatnya itu di Subdit Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Ya. Kemudian sesampainya di sana tentu kita minta klarifikasi sebenarnya tindak pidana apa yang dituduhkan kepada Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh penyidik maupun kepala tim Subnit 4 Cyber Polda Jawa Barat itu disampaikan bahwa ada semacam kegaduhan yang terjadi di Bandung Barat. Ya. Oleh karena itu kemudian Majelis Ulama melalui ketuanya Pak Haji Munir itu membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita sampaikan ini laporan tanggal 7. Ya. Kalau kita lihat di dokumen surat penangkapan itu
tanggal 7 laporan polisi, tanggal 9 penetapan tersangka. Tanggal 10 itu sudah penangkapan. Kita sampaikan pemahaman undang-undang yang diatur dalam KUHP. Oke, coba sampai di sini dulu. Jadi ternyata sang penggugat dan teman-teman semua, Pak Yusuf Manubulu, ini penangkapannya sangat cepat sekali, bahkan tidak ada surat panggilan, tadi kita lihat. Ya, coba perhatikan ini. Kenapa? Karena MUI di belakangnya dan dana, ada uang yang menggerakkan polisi untuk menangkap. Ya, karena saya ingat sekali, ada seorang yang namanya si Bobson, ya, yang sebenarnya Muslim, yang ngaku-ngaku katanya masih orang Muslim, tapi sebenarnya si Bobson ini orang Muslim yang bekerja sama dengan Muslim-Muslim. Kamu ingat nggak sang penggugat yang ngaku-ngaku pengacara nih, tapi kere? Dia melaporkan 4 nama waktu itu, ya kan? Dia melaporkan Edis TV, melaporkan Pak Yusuf, melaporkan Saifuddin Ibrahim, satu lagi saya lupa tuh siapa namanya. Ya, si Bobson. Ditunjukin tuh, saya sudah ke Barreskrim melakukan pelaporan, tetapi kenapa tidak bergerak? Nggak ada duitnya. Ya, dia ke Jakarta aja susah, teman-teman. Dibayarin sama Uclim, ya. Ingat ya, laporan si Bobson itu dulu. Nah, itu 4 nama sudah masuk. Ya, tetapi tidak ada pergerakan. Kenapa? Nggak ada duit, teman-teman. Ya, sama seperti pada kasusnya Pak MKC, itu ada uang di belakangnya. Mereka mengeluarkan 3 miliar MUI ya untuk menangkap Pak Muhammad KC. Nah, jadi yang target sasaran kita adalah kepalanya, yaitu apa? Islam Indonesia. Target kita adalah Islam Indonesia. Dan melalui internet ini kita tidak terbendung lagi. Ya, bahkan sekarang ini bermunculan para apologet muda, apologet baru. Ya. Nah, ini luar biasa. Terus dalam kasus Pak Yusuf Manubulu, kalau kita lihat channelnya hampir hanya kesaksian-kesaksian ya, sambungan kesaksian-kesaksian para murtadin dan sebagainya. Tadi kita lihat. Ya, betul. Tanggal 7 dilaporkan, tanggal 9 ditetapkan tersangka, tanggal 10 ada surat penangkapan. Wow, kalau ada duit semuanya cepat, teman-teman. Makin besar duitnya dari Majelis Ulama Indonesia, semakin cepat pergerakannya. Begitu juga dalam kasus Pak Muhammad KC, Anda lihat waktu itu, dari Jakarta itu Barreskrim bisa langsung ke Bali. Ya, kalau nggak ada duit, teman-teman, mereka nggak akan bergerak, polisi Indonesia. Ya, semuanya butuh duit. Ya, semuanya pakai duit. Ya, baik di kepolisian, baik di kejaksaan, di pengadilan, semuanya duit kalau Anda tahu. Ya, jadi pemerintah Indonesia adalah pemerintah terkorup. Ya, nah lucunya di dalam kasus Pak Muhammad KC, Anda lihat, Pak Muhammad KC itu ditempatkan di pusat kepolisian, Barreskrim itu pusat polisi loh, teman-teman. Ya, Anda tahu CCTV itu ada di mana-mana. Ya, kalau Anda pernah ke Badan Intelijen, saya pernah ke kantor intelijen, ya, ke kantor intelijen kepolisian, itu masuknya sangat ketat. Seperti Anda mau bikin visa itu masuknya ketat banget. Semua diperiksa CCTV di mana-mana. Dalam kasus Pak KC bisa dia dipukulin, ya, bahkan dikasih makan tai dan sebagainya oleh siapa tuh namanya tuh? Saya sampai lupa. Bonaparte Tai itu, ya. Tanpa ketahuan, bayangin. Dan itu di kantor pusat kepolisian Indonesia, teman-teman. Itu bukan di kalau Anda cuma bikin SIM atau bikin KTP, ngerti ya? Lapor, Pak, KTP saya hilang, bukan. Itu di kantor pusat kepolisian Indonesia, Barreskrim. Dan Anda lihat betapa korupnya sistem polisi kita di dalam kantor pusat kepolisian yang dijaga begitu ketat, ya. Itu ternyata terjadi penganiayaan, terjadi ketidakadilan. Ya, dan untuk beli sel sendiri itu butuh dana, teman-teman. Itu ada dana yang dikeluarkan. Ya, ada dana yang dikeluarkan. Jadi luar biasa. Kalau saya melihat, wah, Indonesia ternyata korupsinya luar biasa, teman-teman. Ya, korupsinya luar biasa. Nah, itulah Islam yang mengaku negara Indonesia. Nah, kalau kita melihat ini nggak heran, kenapa? Karena mereka mencoba memasukkan paham khilafah ini di pesantren-pesantren. Anda lihat Barreskrim Densus 88, itu dia pada waktu video saya mungkin setahun 2 tahun lalu ya, Densus 88 itu mengindikasi bahwa sekitar lebih dari 100 pesantren di Indonesia itu termasuki oleh ideologi khilafah. Bahkan kalau mereka melakukan surveinya dilakukan di sekolah menengah atas, ya, sekelas SMA, kalau sekarang kelas berapa tuh saya nggak tahu, ya. Itu dilakukan bahwa sekitar hampir 30-40% mereka setuju Pancasila ini diganti dengan paham khilafah. Inilah yang kita bendung, teman-teman. Kalau Indonesia menjadi khilafah, maka akan bubar. Tetapi jangan salah, teman-teman. Sekalipun mereka tidak menang, ya, secara de jure, maksudnya mereka tidak menang, mereka bisa menggantikan Pancasila, ya, menjadi paham khilafah, tetapi ideologi khilafah itu sudah masuk. Mereka sudah masuk ke kepolisian. Ya, Anda tahu ada polisi cinta sunnah dan sebagainya. Berapa persen? Perkiraan 3% dari pihak kepolisian itu sudah memakai paham khilafah. Ini Anda perlu ngerti. Ya, di kejaksaan, di kehakiman, mereka menempatkan orang-orang bercelana cingkrang ini di tempat-tempat yang cukup strategis. Ya, jadi mereka mencoba merangkul dan mengislamkan kantong-kantong Kristen.
mereka mengislamkan kantong-kantong Kristen ini didukung oleh data dari pemerintah. Jadi pemerintah memetakan mana saja ya daerah-daerah misalnya NTT, Papua yang menjadi kantong-kantong Kristen, Sulawesi, Manado terutama yang menjadi kantong-kantong Kristen, dan mereka menempatkan orang-orang ke sana dan dibiayai cukup besar, teman-teman. Ya, cukup besar. Nah, ini Anda harus sangat hati-hati. Nias dan sebagainya yang merupakan kantong-kantong Kristen dan juga di beberapa daerah Sumatera Barat, ya, Medan dan seterusnya, mereka saat ini sudah merajalela, teman-teman. Ya, dan kalau saya boleh cerita segala macam yang saya ungkapkan sini, waduh, itu kejamnya mereka luar biasa sekali. Ya, ada hal-hal yang saya tidak bisa ungkapkan itu sekarang. Nanti ketika tiba waktunya kita akan mengungkap kebobrokan ajaran khilafah ini. Ya, nah, jadi dalam kasus Pak Yusuf ini sama sekali nggak ada surat panggilan, tiba-tiba ditangkap. Nah, menurut kamu bagaimana ini? Sambil saya menggugat ini nggak tahu nih, mungkin ketiduran apa gimana? Kapan dilakukan surat perintah penyelidikan? Kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status dalam tahapan penyidikan? Ya, itu kita sampaikan. Tapi itu pemahaman kami sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian mereka penjelasannya tidak begitu bagus, tapi kita sampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan, meskipun itu bukan harga mati gitu ya, ada tahapan-tahapan pemanggilan calon tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada calon tersangka. Untuk menentukan calon tersangka itu ada tahapan pemeriksaan, undangan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi di tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu kan tidak terjadi, ya. Kemudian di cybercrime itu dilakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan itu kita baru mengetahui seluruhnya bahwa actus rea, perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manunggul terkait dengan kehadiran saudara Aman Suherman, seorang masyarakat Jawa Barat yang memberikan kesaksian di YouTube-nya Pak Yusuf Manunggul beberapa bulan yang lalu, ya. Dari situ kita baru mengetahui bahwa di dalam kesaksiannya si Pak Saudara Aman Suherman itu menyatakan dirinya pernah juara 2 MTQ Jawa Barat, gitu ya. Pernah jadi ustadz. Kemudian dalam kesaksiannya dia membaca bahwa Isa itu ditinggikan di dalam kitabnya terdahulu dia sebagai agama yang terdahulu yang dimiliki oleh Pak Aman Suherman. Nah, kemudian kita konfirmasi apa yang salah, gitu ya. Apa yang salah terkait dengan pengakuan dia dia sebagai juara MTQ atau pengakuan dia sebagai ustadz, ya. Kemudian menurut polisi Aman Suherman itu salah membaca ayat. Kemudian kita sampaikan kalau Aman Suherman yang salah, kenapa yang ditarik juga Pak Pendeta Yusuf Manunggul? Karena ketentuan pasal 28 itu disebut di situ dengan sengaja. Informasi yang kami dapat dari Pak Yusuf Manunggul itu bahwa sebelum melakukan wawancara kepada saudara Aman Suherman itu, Pak Yusuf Manunggul sudah berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan disampaikan oleh Aman Suherman itu adalah betul. Salah satu kesaksian dari Pak Yusuf Manunggul ketika akan diwawancarai oleh Pak Yusuf Manunggul, saudara Aman Suherman itu dalam keadaan nangis, ya, menyatakan keyakinannya. Itulah salah satu motivasi dari Pak Yusuf Manunggul untuk melakukan wawancara kepada Aman Suherman. Kemudian dalil yang dipakai oleh Pak Yusuf Manunggul itu, saya menurut keimanan saya, siapapun yang bersaksi terkait dengan keimanan saya terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya percaya saja itu. Karena saya tidak bisa menghalangi Pak Aman Suherman itu untuk menyatakan keyakinannya. Jadi kira-kira itu yang dipersangkakan. Kemudian pasal yang dipersangkakan ke Pak Yusuf Manunggul itu mendistribusikan kabar bohong, gitu ya. Kemudian kita perdebatkan apakah pengakuan Aman Suherman itu dia sebagai seorang juara MTQ, di situ ada perbuatan jahat, gitu. Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai juara MTQ, ya, di Jawa Barat? Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai pernah menjadi ustadz, ya? Nah, itu kemudian perdebatan-perdebatan di ruang diskusi dengan para teman-teman itu, para penyidik dan pimpinan unit 4 Krimsus itu. Kemudian tahapan berikutnya memang kita, ya, dalam tahapan pemeriksaan ini memang kita diperlakukan cukup baik, ya, sama teman-teman Krimsus Polda Jabar itu, ya. Pak Yusuf Manunggul juga diperlakukan dengan baik, ya. Kebutuhan-kebutuhannya tim pengacara, ruangan untuk diskusi
diberikan waktu untuk diskusi kepada Pak Yusuf Manubulu dengan tim pengacara itu. Kemudian perkembangan hari ini tadi kami meninggalkan Polda Jabar itu setelah kami dan Pak Yusuf Manubulu menandatangani surat penahanan. Kemudian tadi pagi sekitar jam 11 atau sekitar jam 12 kami memang melakukan diskusi dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar. Yang kami sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa ada ketidakadilan terkait penanganan perkara di Indonesia. Sehingga itu juga sebuah perasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terkait haknya dan kedudukannya sebagai warga negara. Dan kami sampaikan juga ke Pak Dirut tadi bahwa ini adalah masalah kita semua. Karena ini masalah kita semua, ayo kita berbaik-baikan. Kemudian kami tawarkan, kalau memang itu dianggap salah demi kebaikan semua bangsa ini, Pak Yusuf Manubulu meskipun dalam posisi melaksanakan keimanannya, dia demi kebaikan bersama bersedia kok berbaik-baikan terkait dengan penerapan restoratif justice. Boleh tidak di bulan puasa yang penuh berkah ini, kita undang pelapornya, kita undang Pak Aman Suherman, kita undang Pak Yusuf Manubulu, lalu bersalaman menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kedamaian itu jauh lebih penting daripada saling lapor-melapor. Jadi posisi tadi sudah di tahap penahanan. Yang kedua dan yang ketiga tadi kami minta ke Pak Dir, kami meminta apa yang dialami oleh Muhammad KC jangan sampai terulang gitu. Kemudian Pak Dirkrimsus Polda Jawa Barat itu memberikan jaminan kepada kami bahwa akan dilakukan pengawasan kepada Pak ruang tahanan Pak Yusuf Manubulu. Oke, shalom Pak Sonhia, selamat bergabung bersama penggugat. Gini. Iya, silakan. Gue lucu kalau dengerin Polda Jawa Barat ngaku, kami akan memberikan keamanan segala macam. Lah yang di markas besar polisi aja bisa dikasih kotoran tai. Yang di baras aja dipukulin ya kan? Nah, sebenarnya kemarin itu gini Bu, waktu kejadian itu saya sudah kasih saran. Kenapa? Karena polisi Jawa Barat ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang, harusnya tim pengacara itu ya menghadap ke kode etik kepolisian di Mabes Polri, ya Propam. Kenapa? Karena ini jelas sudah penyalahgunaan wewenang, melaksanakan prosedur yang salah. Tidak ada panggilan pertama, panggilan kedua nggak ada, langsung ditangkap. Maunya ditangkap di bawah kan? Itu harusnya pengacara udah langsung gerak. Saya jadi bertanya, kenapa pengacara nggak langsung gerak? Itu pertanyaan saya. Ya, jadi saya belum dapat infonya. Kenapa mereka nggak bergerak? Apakah mereka mau mencoba baik-baik sama Polda atau gimana? Atau jangan-jangan gue jadi curiga, jangan-jangan ini malah ikut-ikutan terindikasi makadun. Ya, gue malah gitu aja, terus nanti ngomong gue orangnya curigaan, ya. Nah kalau kayak begitu, kalau pengacaranya lola kayak begini, orang lola kalau gue bilang, kenapa? Karena udah jelas itu penyalahgunaan wewenang, pelanggaran terhadap prosedur kepolisian, langsung ke Propam, ya. Harusnya Propamnya juga kadrun. Enggak juga Bu, kita paling nggak mencoba dulu untuk maju ke situ, ya kan? Kalau tahapan itu nggak ada dan tidak ada surat jawaban dari Propam atau kode etik kepolisian, baru lu bisa ngomong begitu, kadrun juga gitu loh, ya. Iya, oke. Gitu. Cuman ya memang kita melihat ini sangat cepat sekali ya. Oke, coba kita lihat dulu pendapat dari Pak Sonhia, ngikuti nggak Pak dengan kasus Pak Yusuf ini? Silakan Pak Sonhia. Duh, hilang. Iya, di sini ada Bu Kinar. Bu Kinar mau memberikan pendapat dulu, Bu. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain, saya sudah kasih link untuk StreamYard-nya di sana. Kalau Anda mau masuk, ya silakan. Anda mau memberikan pendapat. Menurut Bu Kinar, gimana pendapat Bu Kinar tentang penangkapan dari Pak Yusuf Manubulu ini? Iya, ya menurut saya ini ketidakadilan di negeri kita ya. Karena yang sebelah kalau berbicara tentang keimanan Kristen seperti itu ya, malah justru menghujat dan memberikan kata-kata yang buruk gitu. Kemudian untuk Pak Yusuf Manubulu, ya ini menurut saya juga jebakan ya, mungkin dia sudah lama diincar gitu ya. Melalui Pak Yusuf Manubulu banyak sekali orang yang dibukakan matanya untuk bisa mengenal Kristus, dan ini mungkin menjadi ancaman bagi mereka, mengancam banyak orang sebelah yang akhirnya menemukan kebenaran di dalam Kristus. Mungkin ini menjadi ancaman bagi mereka, sehingga apa yang
Pak Manubulu ini menjadi ancaman bagi mereka juga. Iya, ya, betul. Iya, karena data pemurtadan masih cukup besar ya kalau Anda lihat ya, ini baru di Indonesia teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya sudah mendapatkan bocoran intel dalam ya, nama-nama yang ditarget ya oleh MUI untuk ditangkap. Ya, kita sudah mendapatkan bocorannya. Kita cautious, tapi kita nggak perlu terlalu ini ya. Kita akan mengatur strategi-strategi. Tetapi yang pasti teman-teman, saya kasih tahu kepada Anda semua, Tuhan tetap beserta dengan kita karena kita mempunyai satu visi yang besar. Kenapa mereka begitu takut ya akan apologet ini? Karena memang apologet ini sangat berpengaruh teman-teman. Ya, sangat berpengaruh di dunia per-YouTubean ya dan per-TikTokan terutama. Nah, sebenarnya saya mau kasih satu video dari Pakistan ya, bagaimana Sheikh Pakistan ini menangis di TV karena pemurtadannya luar biasa. Jadi kenapa apologet Kristen itu ditarget? Karena data pemurtadan yang masuk ke Bareskrim itu luar biasa teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang Sabu Kinap. Ini ada Pak I Love Jesus dan Pak Doli Partulus. Saya kasih Anda kesempatan dulu. Menurut Pak I Love Jesus mau menyampaikan sesuatu, Pak, sebelum kita share sesuatu ini dari Pakistan. Silakan. Halo, Pak I Love Jesus, silakan. Pak I Love Jesus. Oke, saya lewati dulu. Ya. Oh iya, ya. Gimana, Pak? Ya, shalom. Jangan tidur, Pak, kalau masuk sini. Ya, gimana? Sorry, ada tamu Pak, Bu Safira, Pak, ada tamu. Saya lagi ada tamu, ada ambil produksi. Iya, Pak. Saya menyimak. Menyimak Pak tadi ya, Pak ya, penangkapan dari Pak. Pak, baru masuk, saya baru mau menyimak ini, Bu. Baru saya masuk di grupnya. Iya, jadi kasus Pak Yusuf Manubulu ini tadi tanggal 7 itu sudah masuk pelaporannya yang mereka katakan mantan gubernur NTB ya tadi ya, atau NTT tadi. Ternyata dia dari ketua MUI Jawa Barat. Jadi MUI ada di belakang ini semua, sama seperti kasus Pak KC. Ya. Iya. Nah, saya ingat sekali bahwa dalam kasus pelaporan itu dulu pernah ada orang namanya Bobson, karena pelaporannya individu ya. Si Bobson ini melaporkan 4 nama. Edis TV, Pak Yusuf, Pak Saifuddin, satu lagi saya lupa tuh namanya siapa. Tapi karena nggak ada duitnya ya nggak bergerak Pak polisi. Ya. Kayaknya Pak Erben. Iya, enggak, bukan. Siapa gitu aku agak lupa. Ibu Deborah apa Pak Erben? Lupa Bu. Iya sih. Terus ternyata teman-teman nggak ditanggepin sama sekali ya, bahkan si Bobson ini mana ya videonya ya, coba ya, saya pernah lihat juga nih. Kenapa nggak ada duitnya teman-teman, nggak ada duitnya ya. Tapi dalam kasus Pak Yusuf Manubulu dia begitu luar biasa. Nah ini lihat nih ya. Jadi sebentar ini mungkin saya turunkan dulu dari stream lihat ya. Belum nampak. Iya. Belum. Tunggu. Nah, ini katanya yang mereka pikir sebagai saya, ini gambarnya Anda lihat nggak nih? Si Sofi katanya di Zakir naik itu. Oh iya, ya. pernah saya. Lah ini namanya Bobson Samsir Simbolon. Katanya hadapi para oten penghujat. Saya tunggu kamu Bobson. Ya. Pengacara kere nggak punya duit. Ya, pengacara kere nggak punya duit. Ya, saya tantang kamu. Ya. Nah, ini lihat. Ya, ini si Bobson ini. Tapi nama Sofia tuh nggak masuk karena dia nggak tahu saya itu siapa. Ya, saya itu siapa dia nggak tahu. Yang dilaporkan tuh 4 waktu itu nih. Edis TV, terus mana ya pelapor? Ini nih Saifuddin Ibrahim. Ya, dia bahkan didanai sama si Udin ini. Ya, yang katanya si Umi Dinin ya. Terus ternyata apa? Nggak ada pun satu nama masuk. Saya tunggu surat dari Bareskrim. Ya. Nah ini ya, Saifuddin Ibrahim, Edis TV, Pak Yusuf itu masuk namanya waktu itu, tapi saya nggak tahu satu lagi siapa ya. Ya, satu lagi itu siapa itu? Saya waktu itu lupa. Nah ini mereka mencoba melaporkan itu, tapi surat panggilan nggak ada, ya dan sebagainya. Ya, ini katanya yang orang Kristen ya. Itu pernah teman-teman. Tapi kenapa Bareskrim tidak bergerak sama sekali? Karena nggak ada duitnya sih si Bobson. Ya, tapi begitu dari pihak MUI, ya yang kita lawan ini ada satu organisasi. Duitnya banyak di situ si Kadrun ini. Ya, kalau nggak ada duit ya nggak jalan teman-teman. Ya. Iya, dari lama-lamain, dimanain lah. Iya, nggak bergerak sama sekali. Uang harian. Iya betul. Nah, sebentar, saya mau kasih tunjuk surat ya. Sorry, saya mau kasih tunjuk file kayaknya, file atau slides ya.
Gimana? Kalau di Indonesia jangan harap lah ya untuk bisa aman ataupun melapor mereka yang menghujat, tidak akan harap itu. Oh iya, nggak akan Pak, nggak akan ditanggapi. Iya. Ya, nggak akan ditanggapi. Ya, mana kita yang diputar balik, dituduh kita yang punya dosa. Waduh. Ya, ini coba saya mau, ya ini diskriminasi memang luar biasa ya. Bahkan Kemenak sendiri kan saya sudah pernah share menistakan agama. Ya, ini coba saya share screen ya. Saya mau share screen dulu. Nah ini, Anda bisa lihat share screen saya? Surat perintah penangkapan? Lihat. Cuma kecil ke sana, Bu. Kecil ya, nih. Iya, jauh. Ya, bisa. Kelihatan. Nih, untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan dunia maya, cybercrime, teman-teman. Hanya dalam negeri ya. Makanya Anda tidak bisa melakukan ini di Indonesia, ya. Perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup. Lalu bagaimana dengan si Yahya Siwalonte itu? Yahya Walonte, Ahmad Kaing-Kaing, Donditan, kok kalian bisa bebas aja? Katanya nggak boleh menyebarkan berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Kok Anda bisa dengan bebas memualafkan, katanya, oh ini mualaf dari Ambon, mualaf dari mana-mana lah kalian itu. Jadi mereka nggak bisa menjerat lagi dengan pasal ini, ya. Ya, ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus, ya ini Jawa Barat ini teman-teman, ya. Ini lihat ini. Surat penetapan tersangkanya itu tanggal 10 April, teman-teman. Jadi pelaporan tanggal 7, dana saya nggak tahu ada berapa miliar dana yang dikeluarkan untuk menyogok polisi ini. Sehingga tanggal 10 April itu langsung keluar penetapan tersangka. Tanggal 9-nya langsung dijadikan tersangka, tanggal 10-nya keluar surat penangkapan ini. Cepat sekali. Ya, 7, 8, 9, berarti 4 hari, teman-teman. Ya. Penangkapan atas siapa? Atas Yusuf Manubulu. Ya, ini Anda lihat ini. Ya, dan membawanya ke kantor Unit 3 Subdit 5 Cyber. Ini yang nggak tahu nih. Oh, Polda Jabar ya. Ini belum yang di Jakarta ya, dikasih makan tai ya. Ya, di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Bandung untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana sara dan berita bohong. Oh, melalui media sosial YouTube. Jadi kalau si Menakem Ali mengatakan sumur Laharo itu pindah menjadi sumur Zam-Zam itu nggak bohong. Kalau si Bibir Monyong itu mengatakan Yesus menikah, Yesus kawin, punya anak, itu nggak bohong. Bukan berita bohong itu. Kalau Kementerian Departemen Agama mengganti Parakletos menjadi Periklitos, ya, dan mengatakan Yesus itu diserupakan, yang disalibkan adalah Yudas Iskariot, itu bukan berita bohong. Ya, silakan sama menggugat. Halo? Halo? Ya, silakan. Suaramu nggak kelihatan, nggak kedengeran tadi. Loh, tadi nggak kedengeran? Tadi nggak kedengeran, aku ulangi. Ya kalau kita lihat alamatnya itu di Koja, Jakarta Utara. Ini apa urusannya dengan Polda Jawa Barat? Bisa harusnya Polda Metro Jaya ini. Kenapa jadi Polda Jawa Barat? Nah, ya. Ketahuan ini permainan-permainan kalian. Pertama ini harusnya adalah urusan Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena wilayah yang terjadinya itu adalah di Jakarta Utara, alamat yang bersangkutan. Kalaupun ada perintah itu harusnya bukan dari Polisi Jawa Barat, tetap pada Polda Metro Jaya seharusnya. Ya. Nah, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Polda Jawa Barat masuk ke Jakarta, nangkep orang yang di Jakarta. Nah, ini dia. Ya. Sesuatu keanehan ini kalau buat saya ya, keanehan. Apalagi tanpa ada panggilan apa segala macam, udah lebih jelas aneh. Tambah ini lebih aneh lagi. Berarti ini menunjukkan ada satu apa namanya penipuan yang Baris-Krim lakukan, ya. Dan dia dituduh katanya dengan sengaja berita bohong menerbitkan keonaran. Keonaran yang mana nih? Ya, jadi kalau kalian menutup gereja itu nggak keonaran, hah? Nah, itu ya. Ya, jadi gini, kalau gua bilang sih sesuatu yang sebenarnya melanggar hukum. Jadi Pak Mahfud MD ini harus menjilat ludahnya lagi kalau dia nggak bisa bertindak. Dia pernah mengatakan gini, orang yang menafsirkan kitab orang lain tanpa hak itu adalah penistaan agama. Ya. Menafsirkan agama orang lain tanpa hak, ya itu penistaan ya? Itu penistaan. Itu seperti itulah. Dan seharusnya kayak begitu, berarti berlaku untuk Yonatan Nandar, ya. Jadi agama mereka menista. Termasuk mereka dapat, ya. Oh. Seharusnya seperti itu. Jadi Indonesia bukan negara hukum ya, ini Indonesia negara kadrun.
Ya, Pak Kapolri. Indonesia negara kadrun ya, bukan negara hukum lagi, negara kadrun. Iya sih memang kalau iya, jadi Pak Kapolri saya sarankan untuk mualaf aja Pak, jangan Katolik lagi Pak ya. Kapolri ya, saya sarankan. Wah ini jadi polisi Indonesianya sudah polisi mualaf ya ini ya. Iya Pak Kapolrinya mualaf aja Pak ya. Betul. Ini jangan-jangan aku sih bukan cuman Pak Kapolri yang sudah mualaf, saya rasa sih PGI juga udah mualaf nih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.